Susanto, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oke, kali ini teman-teman, saya akan berbagi video pembelajaran biologi sel tentang nukleus dan juga sentrosom. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu ada nukleus. Nah, yang pertama kita masuk ke pendahulunya. Itu umumnya nukleus itu terdapat pada sel eukariot. Nah, tempatnya mayoritasnya itu material genetik sel, DNA yang juga terdapat pada mitokondria dan juga kloroplas. Yang ketiga, mengandung komponen dan enzim yang diperlukan dalam proses transkripsi dan translasi materi genetik. Nah, kita masuk ke fungsinya. Yang pertama itu ada menyimpan gen pada kromosom. Yang kedua, mengatur gen dalam kromosom dalam proses pembelahan sel. Yang ketiga, mentransport faktor regulasi dan produk gen melewati pori inti. Nah, yang selanjutnya itu menghasilkan pesan atau mRNA yang mengkode protein. Selanjutnya menghasilkan ribosom dalam nukleus. Yang terakhir itu mengatur DNA uncoupling dalam replikasi gen. Nah, ini teman-teman bisa lihat itu struktur dari nukleus itu seperti apa. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke strukturnya. Nukleus itu terdiri dari selaput inti. Nah, struktur interna itu ada kromatin atau kompleks DNA dan protein. Yang selanjutnya itu ada matriks inti atau network protein fibriller. Yang selanjutnya itu ada lamina inti, network protein fibriller di bawah selaput. Yang selanjutnya itu ada nukleolus atau struktur amorfus dan kelompok di mana gabungan ribosom menempati nukleoplasma. Nah, yang pertama kita masuk ke selaput inti atau nuclear envelope. Yang pertama itu ada memisahkan sitoplasma dengan bagian internal inti. Yang kedua itu double membran. Nah, yang ketiga itu membran luar berhubungan dengan sitoplasma. Membran dalam memisahkan dengan bagian luar dan menghadap interior dalam inti. Yang keempat, ada perforasi dengan adanya pori 7 sampai dengan 90 nanometer. Nah, yang kelima itu ada pori inti menyerupai cincin yang berisi protein atau annulus yang mengatur pergerakan molekul besar seperti DNA dan juga protein. Nah, fungsi dari selaput inti itu ialah memisahkan materi genetik dari sitoplasma. Yang ketiga itu memisahkan RNA imatur dari elemen translasi atau mRNA harus diproses dulu sebelum ditranslasi. Nah, yang ketiga itu mengatur masuk keluarnya molekul besar dan kompleks. Nah, itu selanjutnya ada nuklear pore. Pori inti berhubungan dengan tingkat aktivitas inti. Nah, yang kedua itu pori 20 pori per persegi selaput inti dari 3000 sampai dengan 4000 per nukleus mamalia. Nah, yang ketiga itu berperan dalam transport inti sitoplasma. Kita lanjut ke struktur nukleusnya selanjutnya itu ada kromatin. Berdasarkan lokasinya, kromatin dibedakan menjadi 3 daerah. Yang pertama, kromatin perinukleolar berada di sekeliling nukleolus. Yang kedua, kromatin internukleolar berada dalam nukleolus. Nah, yang ketiga itu kromatin periferal berikatan dengan selaput sel. Kromatin nukleolar dan periferal merupakan heterokromatin. Ditinjau dari peranannya sebagai materi genetik, heterokromatin dibagi menjadi 2, yaitu heterokromatin fakultatif dan heterokromatin konstitutif. Yang kedua itu heterokromatin konstitutif selamanya tidak aktif dan tetap dalam keadaan mampat selama daur hidup sel. Heterokromatin fakultatif tidak selamanya berada dalam keadaan mampat. Pada saat tertentu secara azikromatin ini terurai dan saat terurai mereka dapat disalin.
Yang terakhir itu ada analis kimia. Ternyata kromatin terdiri dari DNA, RNA, dan protein. Protein yang terdapat di kromatin terdiri dari dua jenis, yaitu histon dan non-histon. Histon merupakan protein bersifat sangat basa yang disebabkan oleh adanya asam amino, lisin, dan arginin dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kedua itu ada protein non-histon. Terdapat lebih dari beberapa jenis, bervariasi sesuai dengan jenis selnya. Misalnya aktin, tubulin, RNA polimerase, asetil transferase, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada 146 pasang basa DNA, 1 oktamer histon, 8 buah histon membentuk oktamer yang terdiri dari 4 pasang masing-masing, yaitu H2A, H2B, H3, dan H4. Yang keempat itu ada set 8 histon tersebut dan sebagainya nukleosom 10 nanometer fibril nukleoprotein. Nukleosom dipisahkan oleh daerah antara 4 nanometer filamen dan DNA. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke sentrosol. Ini gambarnya, teman-teman. Nah, sentrosol itu adalah, atau sentrosom, yaitu sentriol, adalah sebuah organel berbentuk tabung yang biasa ditemukan pada hewan eukariot, terletak di dalam sentriom dekat dengan nukleus. Dengan mikroskop elektron terlihat bahwa satu sentriol terdiri dari suatu ikatan kelompok yang berupa tubuli atau tabung yang halus yang berjumlah 9 kelompok, sedangkan masing-masing kelompok terdiri dari 3 tubuli yang berupa mikrotubula dengan lebar 0,2 nanometer dan panjang 0,2 meter. Nah, selanjutnya itu ada sentrosom, adalah organel sel yang berfungsi aktif dalam pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. Sentrosom merupakan wilayah yang terdiri atas 2 sentriol atau sepasang sentriol. Sentriol merupakan hasil perkembangan sentrosom. Sentriol berupa kumpulan mikrotubulus, strukturnya berbentuk bintang yang berperan sebagai kutub-kutub pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Dari sentriol memancar benang-benang gelendong pembelahan, sehingga kromosom akan terjerat pada benang tersebut. Melalui benang gelendong inilah nantinya tiap-tiap kromosom berjalan menuju kutubnya masing-masing. Organel ini aktif pada saat sel sedang melakukan pembelahan, yaitu dengan menghasilkan benang-benang spindle atau gelendong yang merupakan protein kontraktil, yaitu tubulin. Fungsi dari tubulin ini adalah menarik kromatin menuju ke kutub pembelahan. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita sedikit tentang nukleus dan juga sentrosom. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Bagi yang kurang memahaminya, saya minta maaf jika ada kesalahan. Saya juga masih belajar. Sekian video dari saya. Salam mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.